Bantuin lah, kita ajak deh kamu-kamu semua jalan-jalan ke sentra pembuatan gitar di Jawa Tengah. Memang fans, hampir sebagian besar penduduk di sini telah turun-temurun mencari nafkah sebagai pengrajin gitar loh. Katanya sih sudah dimulai sejak tahun 60-an dulu. Jangan anggap remeh ya fans. Jangankan pasar lokal, pasar gitar dunia pun sudah pernah dijamah. Pernah ke luar negeri, dulu itu pernah tahun 2008 tuh pernah di Italia, pernah di Singapura, pernah di Malaysia itu dulu. Tapi sekarang itu memenuhi syarat di Indonesia saja saya masih kurang gitu loh Pak. Jadi nggak keluar gitu. Tidak semua pengrajinnya memproduksi gitar utuh dari proses awal hingga akhir. Rata-rata mereka saling berbagi tugas pembuatan gitar berdasarkan bagian-bagiannya. Dari mulai tahap perakitan awal hingga pengecatan yang biasanya dilakukan di lain tempat. Nah, supaya lebih mudah membentuk bodi, kita bikin cetakannya dulu ya. Gunakan mesin potong khusus untuk membuat alur kayu agar mudah melengkung pada sekitar bodi gitar. Proses penyusunan rangka bodi gitar ini bukan tanpa perhitungan loh. Kalau buatnya asal, bisa-bisa nada yang dihasilkan justru nggak karuan. Jangan lupa beri lem dan dijepit ya, supaya semakin rekat. Fams, untuk membuat gitar prosesnya memang sulit. Butuh ketelitian dan pengalaman yang cukup juga. Tapi mudah kok kalau dipelajari. Tinggal ikuti saja alur yang sudah diajarkan turun-temurun. Kalau rangka bodi sudah terbentuk, tinggal sempurnakan aja nih. Kita tutup bodi gitarnya supaya tabung resonansinya bisa terbentuk. Siap deh, pada bagian bodi gitar ini biasanya sih kayu yang digunakan adalah kayu triplek. Alasannya tentu berhubungan dengan kualitas suara yang dihasilkan nanti. Potong sesuai alur cetakan bodi gitar ya. Hati-hati, pisaunya tajam. Jangan sampai salah potong, apalagi kena tangan. Ngeri. Tahapan selanjutnya adalah pemasangan neck atau leher gitar. Berbeda dengan bahan bodi gitarnya, untuk neck atau leher gitar ini harus menggunakan kayu yang solid atau kuat. Kalau di sini sih biasanya menggunakan jenis kayu mahoni atau kayu sonokeling yang berkualitas baik serta memiliki tekstur serat kayu yang menarik. Leher gitar yang bagus adalah yang lurus sempurna. Kalau leher gitar terlihat melengkung apalagi letoy, mending nggak usah dibeli deh. Suaranya pasti hancur. Di sini beragam produk alat musik bisa dihasilkan. Meski yang terpopuler adalah gitar, banyak pengrajin juga memproduksi ukulele loh. Itu loh, sejenis gitar berukuran kecil yang biasanya hanya memiliki 4 senar. Nah, setelah terbentuk bodi gitar atau ukulele utuh, proses pengamplasan perlu dilakukan agar permukaan menjadi halus dan rapi. Ngamplasnya manual aja ya. Kalau pakai mesin, nanti hasilnya beda. Oh iya, sebelum masuk ke tahap pengecatan, gitar juga perlu untuk dijemur selama 2 hingga 3 hari lamanya. Tujuannya agar kayu pada gitar benar-benar kering sehingga cat bisa mudah meresap dan menempel pada gitar. Kalau mendung harus buru-buru diangkat ya, jangan sampai gitar basah dan jadi melempem. Proses pengecatan gitar antara 2 hingga 3 kali. Usai diberikan cat dasar, biasanya gitar akan dirapikan atau dihias dengan ornamen sesuai tren atau pesanan. Oh iya, fingerboard pada leher gitar juga harus dilengkapi ya. Pasang fret atau besi melintang di sepanjang fingerboardnya. Pada gitar akustik, jumlah fret adalah 19. Fret ini penting loh, karena menentukan nada pada senar. Nah, supaya tampilan gitar lebih oke, tinggal dipitur aja nih menggunakan alat semprot ini. Faktor cuaca sangat mempengaruhi jumlah gitar yang bisa diproduksi para pengrajin di sini. Jika cuaca bagus, rata-rata kelompok pengrajin bisa menghasilkan 8 hingga 10 lusin gitar per minggunya. Tapi kalau cuacanya buruk tak menentu kayak hati kamu, paling cuma 5 lusin aja nih yang bisa dihasilkan dalam 1 minggu. Oh iya, ada yang lupa. Mana bisa bunyi kalau gitar yang nggak dipasang senar? Ada 6 buah senar gitar yang terhubung dari pangkal hingga tuner di ujung kepala gitar. Pasang dan setel satu persatu ya, hingga ketemu nada merdu yang dimau. Janjimu ngomong sedelo, lele sewulan ra